Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Bulkini Bakri. Kali ini saya akan membahas tentang limit tak hingga. Salah satu bentuk limit tak hingga itu adalah bentuk aljabar seperti ini. Perhatikan ya. Bentuknya seperti ini, di mana pangkat yang di atas dan di bawah tidak bisa sama dan bisa tidak sama ya. Jadi ketika Anda menemukan soal seperti ini, modalnya seperti ini, maka yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, pastikan M dan N. Hanya lihat pangkat tertinggi ya. Pangkat tertinggi. Jangan melihat yang lain. Jika M lebih besar daripada N, jadi ini tuh lebih besar daripada yang di bawah, maka dipastikan bahwa jawabannya itu adalah limit ini, jawabannya dipastikan tak terhingga. Karena pangkat yang di atas lebih besar dari yang di bawah. Jika M sama dengan N, jika ini dan ini sama, pangkat tertingginya ya, pangkat tertingginya sama, maka jawabannya pasti A per P. Tapi jika M lebih kecil daripada N, ini lebih kecil daripada ini, pangkat tertinggi yang di atas lebih kecil dari pangkat tertinggi yang di bawah, maka jawabannya dipastikan sama dengan 0. Jadi jawabannya hanya ada 3 kemungkinan, tak terhingga atau A per P, koefisien dari pangkat tertinggi di atas dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi di bawah, atau sama dengan 0. Sebagai contoh, kita misalkan ada 3 contoh. Contoh pertama, bentuknya seperti ini. Ini pangkat tertingginya 4, sementara ini pangkat tertingginya 3. Jadi lebih besar yang di atas. Ini dipastikan jawabannya adalah tak terhingga. Kemudian perhatikan nomor 2. Ini 8 dan ini 7. Oh sorry, bukan itu ya. Pangkatnya, ini 3, ini 4. Lebih besar yang di bawah. Lebih besar di bawah itu artinya jawabannya adalah 0. Perhatikan nomor 3. Pangkat di sini 7 dan di sini pangkatnya juga 7. Pangkat tertingginya atas 7, pangkat tertinggi di bawah juga 7. Maka jawabannya ini adalah tinggal lihat koefisien dari pangkat tertinggi, yaitu 8 per 4 atau sama dengan 2. Mudah bukan? Ya, itu adalah cara termudah untuk mengerjakan limit seperti ini. Kita coba lain yang lain. Misalkan bentuk limit itu akan berubah seperti ini. 2x min 1 pangkat 3 dikalikan 3x ditambah 2 pangkat 2. Total keduanya ini pangkatnya adalah 5 ya. Jadi pangkat tertingginya adalah 5 dan yang di bawah ini juga pangkat tertingginya juga 5. Itu menunjukkan bahwa limit ini pangkatnya sama. Nah, untuk menjawabnya Anda tinggal lihat 2x ya. Jadi pangkat tertingginya dari yang bagian ini adalah 2x, kita pangkatkan 3. Jadi 8x pangkat 3. Dikali kita tinggal ya, jadi 3x dipangkatkan 2. Karena pangkatnya dia 2, maka sama dengan 9x kuadrat. Dibagi persamaan yang di bawah tidak semua kita perhatikan, tinggal kita perhatikan di sini aja, yang pangkat tertinggi aja. Jadi 6x pangkat 5. Ini kan coret sama ya, sehingga tinggal berapa? 8 kali 9 dibagi 6. 8 dibagi 9, 8 kali 9 adalah 72. 72 dibagi 6 adalah 12. Jadi jawabannya adalah 12. Contoh seperti ini ya, contoh yang kedua seperti ini. Perhatikan. Ini pangkat tertinggi adalah 3 dan ini adalah pangkat tertinggi adalah 2. Ini ketika kita kalikan pangkatnya, maka ini adalah totalnya adalah pangkat 5. Ini pangkat 1 dan ini adalah pangkat 4 ya, karena dipangkatkan 4. Sehingga kalau pangkat 1 dikalikan x pangkat 4 totalnya juga 5. Sehingga ini soal ini dipastikan pangkatnya sama. Sehingga untuk menjawabnya tinggal lihat koefisien. Ini koefisiennya 2 ya. Perlu dikhawatirkan tidak, di sini tidak ada pangkat, oke. Terus 3x pangkat 2 3 ya. Dibagi ini ada 2. Kemudian min 3 dipangkatkan 4 ya. Min 3 dipangkatkan 4 itu adalah min 3 dipangkatkan 4. Jadi jawabannya adalah 6 dibagi 3 pangkat 4 itu adalah 81. 2 kali berapa? 2 kali 81 atau
kita coret ini jadi 1/27. Jadi jawabannya adalah 1/27. Anda tidak perlu bingung menjawabnya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan, jika Anda menemukan soal bentuk umumnya adalah seperti ini, bentuk akar tapi dia adalah persamaan linier, persamaan dengan X pangkat 1, maka Anda juga tidak perlu menghafal susah-susah, menjawabnya susah-susah. A, jika A lebih besar daripada P, jadi ini lebih besar daripada ini, ya, yang depan lebih besar, maka jawabannya dipastikan sama dengan tak terhingga. Jika A sama dengan P, jika ini dan ini sama, maka dipastikan jawabannya adalah 0. Jika A lebih kecil daripada P, bagaimana kalau ini lebih kecil daripada ini? Jawabannya dipastikan sama dengan min tak terhingga, gitu ya. Ini jawabannya hanya 3 kemungkinan saja. Sebagai contoh, kita beri contoh ya. Kalau kita mengerjakan dengan cara biasa, maka ini agak susah. Jadi misalnya limit untuk X mendekati tak terhingga, akar misalnya 2X plus 3 dikurangi akar X min 1 misalnya. Maka untuk menjawab soal ini, kita kalikan sekawan. Ya, kita kalikan sekawan, akan kita perhatikan. Jadi kita lanjutkan di sini, limit untuk X mendekati tak terhingga, akar 2X plus 3 dikurangi akar X min 1, kita kalikan dengan akar 2X plus 3 plus akar X min 1. Kita kalikan sekawan ya. Kita kalikan sekawan supaya kita bisa sederhanakan. Oke, seperti ini. Kemudian ini, bagian ini dan ini kita kalikan. Karena dia sekawan, maka hasilnya adalah 2X plus 3 dikurangi akar, bukan akarnya sudah hilang karena sudah kita kalikan dengan sekawan, X min 1 seperti ini. Dibagi, yang ini tidak kita kalikan, tapi kita letakkan saja di belakang, di bawah. Jadi 2X plus 3 ditambah akar X min 1. Kemudian bagian atas ini ya, 2X dikurangi X, hasilnya adalah X. 3 dikurangi min 1, ya, hasilnya adalah plus 4. Dibagi akar 2X ditambah 3 ditambah akar X min 1. Kemudian kita perhatikan yang atas itu X-nya pangkat 1. Sementara yang di bawah ini X-nya pangkat setengah. Otomatis seperti soal yang awal, kalau X di atas itu lebih besar, maka ini jawabannya pasti tak terhingga ya. Tetapi kalau cara biasa, cara manual, bagaimana cara kita mengerjakan soal ini? Maka X plus 4 itu ya, limit untuk mendekati tak terhingga ini harus ditulis. X dibagi akar 2X plus 3 ditambah akar X min 1, maka ini kita bagi dengan akar X. Yang ini juga kita bagi dengan akar X ya. Kan? X dibagi akar X itu adalah akar X ditambah 4 dibagi akar X, 4 per akar X. Kemudian dibagi akar 2X dibagi akar X itu sebenarnya adalah 2X dibagi X ya. Akarnya langsung bergabung jadi 1 ditambah 3 dibagi X gitu ya. Ditambah akar X dibagi X dikurangi X per X gitu. Akarnya dia sudah masuk. Kemudian untuk berikutnya kita masukkan X-nya mendekati tak hingga. Oke, kita masukkan jadi akar tak hingga ditambah 4 dibagi akar tak hingga dibagi. Ini dicoret ya. Tinggal apa? Tinggal 2, akar 2 ditambah 3 per tak hingga ditambah akar 1 ditambah bukan ditambah itu ternyata dikurangi 1 tak hingga. Akar tak hingga itu adalah tak hingga ditambah 4 dibagi tak hingga itu adalah 0 dibagi 2 ditambah 2 per 3, jadi ini adalah akar 2 karena ini hasilnya 0 ya. 3 dibagi tak terhingga itu adalah 0, kemudian ditambah akar 1, ini hasilnya adalah 0. 1 dibagi tak terhingga itu adalah 0. Sehingga menjadi akar 2 ditambah akar 1. Tak hingga ditambah 0 ya tetap tak hingga. Dibagi akar 2 ditambah akar 1 tetap jawabannya adalah tak terhingga.
Demikian juga yang lain-lain cara mengerjakan secara manual seperti itu ya. Jadi misalkan ini tadi saya kasih contoh yang berbeda. Anda ternyata sama, maka jawabannya adalah 0. Karena nanti menjadi B dikurangi Q dibagi tak terhingga. Jawabannya 0. Oke. Kita lanjutkan. Bagaimana kalau kita menemukan soal seperti ini, Pak? Gitu ya. Soal seperti ini sama, cara mengerjakannya itu dengan cara cepat itu adalah jika A lebih besar daripada B. Oke. Jika A lebih besar daripada B, maka jawaban ini adalah tak terhingga. Jika A sama dengan B, bagaimana? Jika A sama dengan B. Oke, jika A sama dengan B, maka jawabannya adalah B yang ini ya. Karena kalau A dan B-nya sama, nanti dikurangi hilang. Sehingga B dikurangi Q dibagi akar A ditambah akar P. Akar A dan akar B sama ya. Sehingga akar A ditambah akar B. Itu adalah cara menjawabnya. Bagaimana kalau misalnya A lebih kecil daripada P, jadi ini lebih kecil daripada ini, maka jawabannya sama seperti tadi, yaitu adalah min tak terhingga. Itu adalah cara menjawab soal seperti ini. Apakah ini pingin contoh soalnya? Oke, kita akan memberikan contoh soal. Misalnya, limit untuk X mendekati tak terhingga. Akar, misalnya kita bikin yang sama ya. 2X kuadrat ditambah 6X ditambah 1 dikurangi akar 2X kuadrat dikurangi 3X ditambah 7. Misalnya kita lakukan soal seperti ini. Maka dengan cara cepat Anda bisa menjawab dengan cara 6 ini dikurangi, oke, dikurangi berapa? Dikurangi min 3, dikurangi ini. Oke. Dibagi akar 2 ditambah akar 2 sehingga sama dengan 9 dibagi 2 akar 2. Kalau kita kalikan akar 2 per akar 2 ya, supaya tidak boleh ada akar di bawah, maka sama dengan 9 akar 2 dibagi berapa ya? 4. Jadi 9 per 4 akar 2. Itu adalah cara menjawab secara cepat. Tapi bagaimana kalau misalnya kita menjawab dengan cara lambat? Apakah Anda ingin tahu? Oke, kalau Anda ingin tahu, kita simak caranya. Ini kita kalikan sekawan ya. Kita kalikan sekawan, jadi akar, limit saya tidak tulis supaya memudahkan dan mempercepat agar Anda tidak bosan. Dikurangi akar 2X kuadrat dikurangi 3X ditambah 7 dikali sekawannya, yaitu akar ini ya, 2X kuadrat ditambah 6X ditambah 1 dikurangi ini, saya tidak perlu tulis ya, malas. Kemudian kita tinggal kalikan ini satu persatu seperti tadi, sehingga menjadi 2X kuadrat ditambah 6X ditambah 1 kita kurung jadi 1 dikurangi dalam kurung 2X kuadrat min 3X plus 7 dikurung dibagi dengan bagian ini karena plus ya, kan ini harus dibagi dengan sekawannya 2X kuadrat ditambah 6X ditambah 1 plus belah 1 tulis terbentur dengan yang di sebelah kanan. Pada yang ini berarti adalah 2X kuadrat ditambah 6X ditambah 1 tambah, Anda jangan putus video ini, nanti ada tipe lain yang nanti akan saya jelaskan juga bagaimana cara cepat mengerjakannya. Oke, kemudian ini dicoret karena dia sama, maka 6X dikurangi min 3X ya, 6X dikurangi min 3X itu adalah 6X dikurangi min 3X ya. Jadi ini dikurangi ini, kemudian 1 dikurangi 7, jadi 1 dikurangi ini 1 dikurangi 7 ini sama dengan min 6 dibagi yang di bagian bawah ini tetap akar 2X kuadrat ditambah 6X ditambah 1 ditambah akar 2X kuadrat dikurangi X plus 7. Oke. Kemudian
semuanya ini kan jadi tambah ya, sehingga sama dengan umumnya jadi tambah, jadi 9x dikurangi 6 dibagi akar ditambah akar. Bagian yang ini tidak saya tulis dulu. Oke, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ini saya bagi x, yang ini saya bagi akar x. Akar x kuadrat itu ya x, tapi karena di bawah itu bentuknya akar, maka yang saya lakukan adalah merubahnya dalam bentuk akar. Sehingga kalau 9x dibagi x itu adalah 9, terus dikurangi 6 dibagi x, kita nggak tahu berapa. Kemudian dibagi, ini dibagi x kuadrat itu adalah 2 ditambah, kalau ini kita 2 ya hasilnya. 2x kuadrat dibagi x kuadrat itu adalah 2 ditambah, kemudian 6x dibagi x kuadrat adalah 6 ditambah 1 dibagi x kuadrat seperti x kuadrat ditambah ini 2x kuadrat dibagi x kuadrat jadi 2 dikurangi 3 per x ditambah 7 per x kuadrat gitu ya. Kemudian kita masukkan tak terhingga, jadi 9 dikurangi 6 per tak hingga dibagi, ini nanti juga tak hingga juga ya, semuanya tak hingga, sehingga tinggal akar 2 ditambah, semua bilangan dibagi tak terhingga adalah 0, jadi ini ditambah 0 ya, ini ditambah akar 2 dikurangi 0 ditambah 0 gitu ya, sehingga hasilnya adalah 9 dibagi akar 2 ditambah akar 2 juga sama dengan 2 akar 2. Jawabannya sama seperti yang di atas, tetapi Anda bisa memilih cara mana yang Anda pergunakan. Oke, kemudian soal berikutnya. Bagaimana ketika menemukan soal semacam ini? Yang satunya pakai akar, yang satunya tidak. Maka sebenarnya caranya sama, hanya sedikit kita melakukan modifikasi ya. Kita harus melakukan sedikit modifikasi, yaitu ax kuadrat ditambah bx c dikurangi akar px kuadrat ditambah akar p plus q ya dikuadratkan. Nah, bentuknya sudah berubah menjadi seperti soal-soal yang di awal ya. Oke, supaya Anda paham, kita akan kasih contoh, misalnya limit untuk x mendekati akar 4x kuadrat ditambah 7x dikurangi 1 dikurangi ini dikurangi 2x ya, 2x ditambah 3 misalnya seperti ini. Maka yang kita harus lakukan adalah hati-hati, perhatikan. Ini yang harus Anda perhatikan, karena biasanya sering membuat soal itu menjadi salah, jawaban Anda menjadi salah. Perhatikan, Anda harus hati-hati, karena di sini biasanya ada jebakan, yaitu ini dirubah min dalam kurung 2x min 3 ya. Ini adalah biasa sering salah di sini anak-anak. Jadi kita kurung atau kita jadikan dalam satu kelompok gitu ya. Nah, setelah itu baru ini kita akarkan dan kita kuadratkan, sehingga menjadi limit untuk x mendekati tak terhingga akar 4x kuadrat ditambah 7x dikurangi 1 dikurangi akar 4x kuadrat 2 kali 2 kali 2 4 dikalikan 3 12, jadi min 12x tambah 9 ya. Nah, dengan cara tadi, karena ini bentuknya sama-sama 4 koefisiennya, maka langsungnya adalah 7 dikurangi min 12 dibagi akar 4 ditambah akar 4, atau sama dengan 19 dibagi 4. Ini adalah jawabannya. Oke. Nah, itu adalah cara menjawab soal-soal limit secara cepat dan mudah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.